lagi bersama saya di channel YouTube Anak Desa. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 langkah dalam membudidayakan. Bisa panen berumur antara 6 sampai 8 tahun. Kalau kita ingin cepat, bisa kita menggunakan yang namanya secara cangkok, maka umurnya 6 tahun bisa panen. Namun kalau kita menggunakan biji, maka umur panen buah moto itu 8 tahun. Namun di video ini saya mengatakan saya berani mengatakan umur panen moto itu hanya 4 tahun. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama adalah bibit. Bibit yang digunakan tentulah dalam keadaan bibit sehat. Nah, teman-teman bisa menggunakan bibit dengan cara generatif atau biji dan secara vegetatif atau cangkok. Nah, kalau teman-teman menggunakan secara generatif atau biji, teman-teman harus memperhatikan yang pertama adalah bijinya yang dalam keadaan sehat atau buah matoa yang sehat. Yang kedua, teman-teman bisa merendam biji matoa yang berfungsi untuk mengetahui biji mana yang baik dan biji mana tidak baik. Jika biji matoa tidak baik, maka bijinya akan mengapung. Namun jika bijinya tenggelam, maka itulah biji yang baik. Yang ketiga, setelah teman-teman mengetahui biji mana yang baik, teman-teman bisa mengeringkan atau menyemur namanya biji matoa tadi. Setelah teman-teman jemur, maka langkah selanjutnya harus teman lakukan adalah untuk penyemaian biji matoa. Setelah penyemaian lebih kurang 3 ataupun 4 minggu, maka teman-teman bisa pindahkan ke polybag kalau teman-teman menggunakan secara generatif. Namun jika teman-teman menggunakan secara vegetatif, langkah yang harus teman-teman perhatikan dalam vegetatif adalah pertama adalah batang yang sehat ataupun tanaman induk yang sehat. Tanaman induk yang sehat itu adalah tentunya hasil buahnya yang banyak, rasanya yang manis, pohonnya yang kokoh. Itu yang harus teman perhatikan. Setelah itu, tentukan teman-teman jangan menggunakan yang namanya dahan yang tua. Dahan yang terlalu tua tidaklah baik, tapi gunakanlah dahan ataupun pohon matoa yang tidak terlalu tua. Setelah itu, teman-teman bisa menyayatkan batang matoa tadi untuk menghilangkan kambiun di batang matoa itu. Setelah teman-teman sayatkan batang matoa tadi, teman-teman bisa menempelkan atau menggunakan tanah atau serabut kelapa. Setelah itu baru teman-teman perbankan batang matoa tadi. Nah, itulah langkah-langkah yang harus teman perhatikan. Setelah teman-teman perbankan, maka teman-teman menunggu sampai keluarnya akar baru. Setelah akar barunya keluar, maka tanaman matoa yang dicangkok tadi bisa dipindahkan ke polybag. Itu yang pertama adalah bibit. Nah, yang kedua yang teman-teman harus perhatikan dalam membudidayakan tanaman buah matoa adalah yang namanya media tanam. Nah, media tanam ini teman-teman bisa menggunakan ada 2. Yang pertama di lahan langsung, atau yang kedua teman-teman bisa menggunakan dengan yang namanya pot bunga atau pot. Tapi saya sarankan teman-teman jangan menggunakan di media tanam pot, tapi alangkah baiknya langsung ke lahan atau ke tanah langsung. Nah, jika teman-teman menggunakan di lahan langsung, maka lubang yang harus teman persiapkan adalah 50 kali 50 cm dengan kedalaman 50 sampai 60 cm. Setelah itu, langkah selanjutnya yang teman harus perhatikan dalam membudidayakan tanaman matoa adalah penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan sebelum teman-teman melakukan penanaman. Alangkah baiknya lubang-lubang yang teman siapkan tadi teman-teman tambahkan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Nah, setelah itu baru teman-teman lakukan penanaman buah matoa yang di polybag tadi, teman-teman pindahkan ke lahannya langsung untuk teman-teman tanam. Selanjutnya, langkah yang harus teman-teman perhatikan dalam membudidayakan tanaman buah matoa yang keempat adalah perawatan. Nah, perawatan ini ada 4 yang harus teman perhatikan dalam perawatan membudidayakan tanaman matoa. Yang pertama adalah pupuk. Pupuk yang dianjurkan adalah pupuk anorganik dari NPK yang berfungsi untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Setelah itu teman-teman menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang berfungsi untuk menambahkan unsur hara atau menambahkan makanan unsur hara di dalam tanah.
Setelah teman-teman menggunakan pupuk, langkah selanjutnya yang teman perhatikan dalam perawatan adalah pemangkasan. Nah, pemangkasan yang baik di buah motoa atau batang motoa adalah ketika batang motoa atau tanaman motoa berumur 3 tahun. Setelah berumur 3 tahun, maka teman-teman bisa melakukan yang namanya pemangkasan. Pemangkasan itu berfungsi tentunya untuk menambah atau memperbanyak cabang-cabang batang motoa yang baru yang berfungsi untuk bakal tumbuhnya buah motoa yang banyak dan besar. Itulah fungsi dari pemangkasan. Setelah teman-teman memperhatikan dari pemangkasan, tentunya selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah pembersihan lahan atau penyiangan. Nah, pembersihan lahan ini tentunya teman-teman harus lahan tanaman motoa itu bersih dari yang namanya gulma. Setelah itu, langkah selanjutnya pengendalian hama. Nah, pengendalian hama yang sering menyerang tanaman motoa adalah yang pertama kelelawar, yang kedua adalah lalat daun, yang ketiga adalah taun yang sering menyerang tanaman motoa. Nah, tentunya cara menghalangi ataupun cara mengatasi dari hama ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya insektisida. Dan kalau untuk melindungi daun dan untuk melindungi buah motoa, teman-teman bisa menggunakan yang namanya jaring, tapi jangan menggunakan plastik, karena plastik bisa membuat buah motoa menjadi busuk. Nah, langkah selanjutnya dalam membudidayakan tanaman buah motoa adalah yang terakhir adalah panen. Nah, panen ini yang kita tunjukkan. Nah, saya banyak melihat video-video yang sebelumnya ada yang mengatakan tanaman buah motoa ini bisa panen berumur antara 6 sampai 8 tahun. Kalau kita ingin cepat, bisa kita menggunakan yang namanya secara cangkok, maka umurnya 6 tahun bisa panen. Namun kalau kita menggunakan biji, maka umur panen buah motoa itu 8 tahun. Namun di video ini saya mengatakan saya berani mengatakan umur panen motoa itu hanya 4 tahun. Karena apa? Karena saya telah membuktikannya sendiri. Saya menanam buah motoa itu hanya 4 tahun udah panen. Namun tentunya kita harus yang namanya memperhatikan yang namanya pemeliharaan atau perawatan dari tanaman motoa itu. So, bagi teman-teman, jika video ini berguna dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa meng-share video ini sehingga teman-teman yang lain mengetahui langkah-langkah apa yang harus diperhatikan dalam membudidayakan tanaman motoa. Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih dari saya, Anak Desa. Salam Anak Desa.